Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang kita lanjutkan modul sistem orbit. Sekarang sistem orbit bagian kedua ya. Sekarang kita lihat pertama-tama beberapa tipe orbit satelit ya. Jadi orbit satelit mengelilingi bumi ini dibagi atas beberapa parameter. Pertama, coba kalau kita lihat berdasarkan inklinasinya ya. Jadi kalau berdasarkan inklinasi ini sudut antara bidang orbit dengan bidang ekuator ya. Ada yang namanya orbit ekuatorial ya. Jadi orbit ekuatorial ini inklinasinya 0 dan si bidang orbit terletak berimpit sama dengan bidang ekuator bumi ya. Kemudian ada yang namanya polar orbit, orbit polar ya. Orbit polar ini dari namanya saja yaitu bidang orbitnya melalui kutub ya. Meskipun nanti kita lihat orbit polar ini agak loose ya. Jadi maksudnya dia melalui kawasan kutub. Tidak mesti inklinasinya pas 90 derajat ya. Deviasi 20 derajatan dari kutub aja masih dikatakan polar orbit biasanya ya. Nah, kemudian di antara equatorial dan polar orbit ada yang namanya incline orbit. Jadi ini inklinasi orbit biasanya antara 0 sampai katakanlah 70-80 biasa disebut incline orbit ya. Kalau sudah mendekati kutub namanya polar orbit, kemudian kalau dia mendekati ekuator atau kayak inklinasinya 0 biasanya disebut equatorial orbit. Nanti kemudian berdasarkan bentuk ada yang namanya orbit yang lingkaran, circular orbit, dan elliptical orbit. Meskipun nanti kita lihat secara hukum Kepler ya, yang pertama memang umumnya satelit itu berbentuk elips lah ya. Nanti dalam kondisi khusus bisa dia berbentuk circular orbit ya. Nah ini dua saja, circular dan ellipse. Meskipun yang umum memang elliptical orbit. Nah nanti ada yang istilahnya LEO, MEO, dan GEO ya. LEO ini low Earth orbit. Jadi orbit yang ketinggian rendah biasanya sih di bawah 2000 km itu dikatakan satelit LEO ya, low Earth orbit. Kemudian kalau medium ini antara 5 sampai 10.000 kilometer. Meskipun bisa saja sampai 20.000 dikatakan MEO juga ya. Tapi ini orbit menengah lah ya, berdasarkan ketinggiannya. Dan kemudian nanti yang paling tinggi itu ada yang orbit GEO ya, geostationary orbit. Nah ini tingginya kira-kira mungkin sekitar 36.000 kilo ya, 35.800 km. Tapi nanti kita lihatlah masing-masing ini ya. Dan kemudian berdasarkan karakteristik pergerakannya nanti ada yang namanya orbit prograde, ada yang retrograde, ada yang sun synchronous ya. Nanti coba kita lihat satu persatu dan bisa saja nanti satu orbit itu mempunyai dua karakter ya. Misalnya bisa saja dia medium earth orbit, kemudian incline orbit, dan juga sekaligus prograde bisa saja ya. Bisa bercampur ya ininya ya. Bisa juga dia orbit sun synchronous tapi pada saat yang sama dia bisa dikategorisasikan sebagai polar orbit bisa juga ya. Jadi bisa satu orbit itu punya dua atribut ya. Coba kita lihat selanjutnya yang pertama. Nah, yang pertama ini namanya orbit prograde ya. Jadi namanya juga sudah menjelaskan ya. Jadi orbit prograde ini pergerakan satelit dalam orbit itu searah dengan rotasi bumi ya.
Jadi kalau rotasi bumi kita lihat ini arahnya ya, ke arah misalnya di sini melawan arah jarum jam rotasinya ya ke arah timur gitu ya. Nah, si satelit juga kira-kira dalam arah yang sama ya. Jadi seiring ya. Jadi pergerakan satelit dalam orbit searah dengan rotasi bumi. Nah, ini namanya orbit prograde. Nah, biasanya orbit prograde ini inklinasinya antara 0 sampai 90 derajat ya. Dan nanti kita lihat sebagian besar satelit buatan atau artificial satellite yang mengelilingi bumi yang inklinasinya rendah, low inclination, itu umumnya berorbit prograde ya. Karena nanti untuk keperluan peluncuran dia propelan yang dibutuhkan itu lebih sedikit ya untuk mencapai orbit ya, karena sudah searah ya. Dan nanti kita lihat dalam sistem tata surya kita, orbit semua planet dan objek-objek lain mengelilingi matahari ya, kecuali komet, itu sifatnya prograde. Jadi maksudnya arahnya itu searah dengan rotasi matahari ya. Jadi memang ini kecenderungannya ya prograde ya. Dan ini cuma beberapa keterangan. Jadi yang dimaksudkan dengan sudut inklinasi, jadi inklinasi ini sudut yang dihitung berlawanan arah jarum jam dari bidang ekuator ke bidang orbit di titik naik ya, di titik naik satelit. Ini titik naiknya, ascending node dari satelit. Nah, di bidang ekuator, nah ini kita hitung inklinasi dari bidang ekuator berlawanan arah jarum jam ya. Dan ini juga kita lihat kalau dari kutub utara rotasi bumi itu berlawanan arah lah ya dengan arah jarum jam. Ini orbit prograde ya. Nah, kemudian yang kebalikannya itu orbit retrograde. Jadi dalam hal ini pergerakan satelit dalam orbit itu berlawanan arah dengan rotasi bumi ya. Jadi kita lihat di sini kalau misalnya rotasi bumi ke arah timur, nah satelit itu pergerakannya malah ke arah barat di sini ya. Nah, ini namanya retrograde ya. Dan di sini inklinasi dari orbit retrograde itu adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Jadi kalau kita lihat dari atas lah ya. Jadi kalau rotasi bumi ini berlawanan arah jarum jam, maka orbit retrograde itu searah jarum jam. Jadi antara arah rotasi bumi dengan arah pergerakan satelit dalam bidang orbitnya berlawanan ya. Nah, ini pengertian orbit retrograde ya. Selanjutnya kita lihat orbit polar. Dari namanya saja kelihatan bahwa orbit polar ini adalah orbit yang melalui atau melintas di atas kutub ya, atau hampir di atas kutub ya. Jadi orbit polar ini inklinasinya tidak mesti persis 90 derajat ya. Bahkan penyimpangan sekitar 20 hingga 30 derajat dari kutub pun masih kadang-kadang digolongkan sebagai orbit polar ya. Meskipun dari namanya orbit polar itu punya orbit yang melintas di atas atau hampir di atas kutub ya. Kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, umumnya memang orbit polar ini banyak digunakan oleh satelit-satelit LEO ya. Satelit berorbit rendah dengan ketinggian antara 200 hingga 1000 kilo ya. Dan nanti kita lihat orbit polar ini sangat bermanfaat untuk mengamati permukaan bumi ya. Karena kalau kita lihat gambarnya, bumi itu berotasi ya. Dalam hal ini
berlawanan arah jarum jam dari barat ke timur. Bumi berotasi dan orbitnya ini melalui kutub dalam gambar ini, ilustrasi ini. Jadi kita lihat nantinya footprint satelit ini bersama waktu dia menyapu seluruh permukaan bumi ya. Jadi ini salah satu keuntungan penggunaan orbit polar untuk pengamatan permukaan bumi ya. Jadi nanti kita lihat cukup banyak satelit-satelit pemantau lingkungan global ya, seperti satelit remote sensing, satelit cuaca itu menggunakan orbit polar ya, atau tidak persis inklinasi 90 tapi dia melalui kawasan kutub ya. Jadi ini salah satu keuntungannya. Dan makanya juga kenapa memang orbitnya itu banyak orbit rendah ya. Jadi karena satelit-satelit pemantau ini semakin dekat dengan permukaan bumi, dia semakin baik ya. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Ini terkait dengan orbit polar ya. Nah, kemudian setelah orbit polar, ada juga orbit yang cukup populer. Ini namanya orbit geostasioner ya. Jadi pada orbit geostasioner ini satelit itu seolah-olah nampak diam atau stasioner di atas suatu titik di atas permukaan bumi ya. Nah, sejatinya kan satelit tetap dia bergerak dalam bidang orbitnya ya, dan bumi juga berotasi. Nah, orbit geostasioner ini bisa terjadi atau tercipta kalau periode orbit satelit sama dengan periode rotasi bumi dalam ruang inersia. Jadi karena si satelit itu periode rotasinya ini sama dengan periode rotasi bumi, jadi seolah-olah dia selalu seiring ya, mengikut dengan rotasi bumi dan kecepatannya sedemikian rupa sehingga nanti periode keduanya sama. Jadi suatu satelit geostasioner ini akan selalu nampak diam seolah-olah di atas suatu titik di permukaan bumi ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih? Apakah mungkin kita membuat periode orbit satelit ini sama dengan periode rotasi bumi ya? Nah, coba kita lihat dalam hal ini ya hukum Kepler ketiga ya sebelumnya, di mana kita tahu bahwa T kuadrat per A pangkat 3 itu sama dengan konstan, yaitu dalam hal ini GM per 4V kuadrat ya. Nah, kalau di sini periodenya kita masukkan ya sesuai dengan periode rotasi bumi, ini kira-kira 23 jam 56 menit ya, maka kita akan mendapatkan sumbu panjang dari orbit geostasioner itu sebesar kira-kira 42.165 km, atau tinggi orbit di atas permukaan bumi yaitu kita kurangkan ini 42.165, kita kurangkan 6378 ya, kita dapat kira-kira 35.787 km dari permukaan bumi. Tetapi nanti kita lihat bahwa untuk mendapatkan orbit geostasioner ini nanti hanya orbit ekuatorial yang inklinasinya sama dengan 0 yang bisa jadi orbit geostasioner ya. Jadi yang bisa bentuknya nanti lingkaran dan kecepatan rotasinya itu sedemikian rupa sehingga satu putaran itu sama dengan periode rotasi bumi ya. Nah, ini bisa dipenuhi kalau inklinasinya 0. Karena agar kecepatan satelit seragam itu orbitnya harus berbentuk lingkaran ya. Dan itu di ekuator yang kita lihat bumi kita ini kalau dipotongkan itu kan lingkaran ya. Kalau dipotongkan tegak dia elips.
Nah, kadang-kadang dia disebut juga GSO ya, Geosynchronous Orbit ya. Jadi ini orbit geostationary, ciri-cirinya ya. Jadi periode orbit satelit sama dengan periode rotasi bumi, dan dia hanya bisa kalau orbitnya ekuatorial, inklinasi 0 ya, dan juga eksentrisitasnya nanti 0, berbentuk lingkaran, dan ketinggiannya khusus ya, kira-kira 35.800 km ya. Karena karakteristiknya, orbit geostationary ini banyak digunakan oleh satelit-satelit komunikasi ya. Karena kan satelit komunikasi biasanya kita ingin satelit tersebut selalu berada di atas suatu kawasan tertentu, dan juga kalau bisa mencakup wilayah yang luas ya. Jadi memang satelit komunikasi umumnya berorbit GSO ini ya, geostationer. Dan sebenarnya yang suka science fiction, kalau pernah baca bukunya Arthur C. Clarke ya, itu sudah diajukan tahun 1945 sebenarnya ya, adanya orbit geostationer ini. Dan nanti kita lihat karena relatif tinggi ya, hampir 36.000 kilo dari permukaan bumi, memang untuk komunikasi bagus sekali ya. Footprintnya itu dia mencakup wilayah yang luas lah ya. Meskipun memang ada kelemahannya, nanti kita lihat geostationary yang ekuatorial ini, dia coverage di wilayah kutubnya ini agak apa ya, agak poor ya. Dia tidak mencakup kawasan kutub ya. Meskipun nanti ada caranya bagaimana kita bisa punya orbit yang untuk mencakup wilayah kutub ya. Nah, ini contoh-contoh satelit komunikasi saat ini. Jadi saudara lihat cukup padat juga ini ya. Ini dari charts ini dari Boeing. Jadi di sini Boeing itu punya 76 satelit komunikasi. Sementara yang lain-lainnya ini ada 211 milik beberapa negara dan lembaga lain. Dan saudara lihat di sini memang semuanya ditaruh ya di atas wilayah negara masing-masing, kawasan masing-masing biasanya ya. Kalau Palapa nanti ya di atas wilayah Indonesia ya. Ini ada yang beberapa di satu tempat, ini ada beberapa nih hanya karena masalah penggambaran ya. Jadi kalau informasi dari bacaan sih katanya jarak antar satelit komunikasi yang berdekatan di orbit geostationer ini bisa hanya beberapa kilometer saja ya. Saking padatnya ini ya. Karena untuk komunikasi saat ini kan semua komunikasi berbasiskan satelit ya, untuk keperluan macam-macam ya, data transfer, internet ini itu mungkin perlu bantuan satelit komunikasi banyak ya. Jadi ini memang padat sekali ya di orbit geostationer ini ya. Mungkin nggak kebaca ada nama-nama satelitnya beserta bujurnya ya. Biasanya kan dia ditaruh di ekuator tapi di bujur berapa ya, di longitude berapa. Coba nanti saudara baca-baca saja di internet ya. Ini ada linknya ya tentang orbit geostationer untuk satelit komunikasi ini. Nah, kemudian satelit cuaca, seperti kita katakan sebelumnya, satelit cuaca itu ada yang orbitnya polar, tapi juga ada yang orbitnya geostationer ya. Jadi kalau kita tahu satelit cuaca ini terutama untuk memantau cuaca dan iklim bumi ya. Dan sebagiannya itu ada yang berorbit polar dan sebagiannya itu ada yang geostationer ya. Ini contoh sejumlah satelit cuaca saat ini. Nah, ini yang di ekuator ini adalah yang geostationer ya.
Ini banyak nih, ada Meteosat, Elektro, kemudian Insat ya, FY, kemudian Geocomsat, Himawari ya. Himawari ini juga banyak digunakan oleh BMKG kita ya, GOES ya. Tapi ada juga satelit-satelit yang sifatnya polar ya, atau yang mendekati polar ini ya, polar orbit. Jadi kalau yang geostasioner mungkin untuk mempelajari fenomena-fenomena iklim cuaca yang sifatnya global ya. Kalau yang polar ini dia lebih detail ya, karena lebih altitude-nya itu lebih rendah dan dia bisa menyapu seluruh permukaan bumi bersama waktu. Jadi mungkin ini untuk keperluan-keperluan yang lebih spesifik ya. Jadi nanti kita lihat, meskipun utamanya untuk mendeteksi perkembangan pergerakan sistem badai dan pola awan lainnya, tapi juga satelit cuaca bisa untuk mempelajari karakteristik cahaya perkotaan, misalnya kebakaran hutan, atau efek polusi udara ya, aurora, atau bahkan kalau ada gunung meletus bisa diketahui kemana awannya itu bergerak ya, atau badai di padang pasir atau badai debu ya, tutupan salju, es, bahkan arus laut ya, ocean boundaries region ya, dan juga aliran energi di udara dan seterusnya ya. Jadi ini menarik juga sih sebenarnya ya. Ini banyak dipelajari tentunya oleh teman-teman di prodi meteorologi ya, kalau di ITB di kita ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat orbit yang namanya orbit geosinkronus, tapi dia berinklinasi ya, atau kadang-kadang disebutnya dalam bahasa Inggrisnya ini IGSO ya, Inclined Geosynchronous Orbit. Nah, kenapa orbit ini juga ada yang menggunakan? Pertama, terutama untuk mendukung keperluan regional tertentu ya. Jadi ada keperluan-keperluan regional seperti untuk regional navigation satellite system ya, dan juga untuk mencakup kawasan kutub yang tidak bisa dicakup dengan satelit berorbit geostasioner ya, atau GSO. Kalau murni GSO yang orbitnya ekuatorial, kutub biasanya tidak tercakup. Nah, kalau dengan IGSO ini bisa tercakup ya. Nah, kalau satelit GSO yang geostasioner, jejak satelitnya itu di permukaan bumi seperti titik saja, karena dia seperti tetap ya di atas suatu titik di atas permukaan bumi ya. Tapi kalau IGSO, dia nanti kita lihat akan berbentuk angka 8 ya. Berbentuk angka 8. Jadi ini contoh misalnya ya. Ini orbit IGSO dari satelit navigasi regional milik Jepang ya, QZSS. Ketinggiannya sama ya seperti GSO ya. Tapi dia punya inklinasi. Kenapa dipilih inklinasi 43 derajat? Karena ini kira-kira lintangnya Jepang itu kira-kira 43 derajat ya. Dan karena dia berinklinasi, maka tentunya ada eksentrisitas nanti ya. Tidak bisa murni berbentuk lingkaran ya. Eksentrisitas 0 itu susah kalau kita punya satelit punya inklinasi. Nah, nanti kita lihat satelit QZSS ini akan banyak lamanya di atas Jepang memang ya. Tapi nanti dia dalam waktu-waktu tertentu akan dengan cepat dia bergerak ke sampai selatan Australia, kembali lagi. Nah, tapi nanti lamanya di sini dia di atas Jepang ya. Karena Jepang pun tidak dia sulit punya satelit GSO yang persis di atas dia kan, karena semuanya kan kalau satelit GSO itu melalui ekuator ya. Jadi Jepang ya memang bisa menggunakan satelit komunikasi geostasioner, tapi Jepangnya sendiri sudah
jauh dari ekuator ya, jadi memang kurang pas. Tapi kalau dengan IXO dia bisa menangani regional keperluan khusus untuk Jepang ya. Dan nanti kita lihat ini 3 satelit QGSS milik Jepang ini dia tiga-tiganya IXO ya. Jadi kalau diamati jejak satelitnya itu nanti kita lihat ada yang bergantian ya. Jadi kalau satelit QGS A ada di sini, maka yang B dan C sedang ke bawah ya. Nanti QGS B-nya ada di ketinggian di atas ya, 90 derajat. Yang A dan C-nya lagi bergerak ya. Nanti begitu B-nya turun ke elevasi lebih rendah, yang satelit yang lainnya naik ke atas. Jadi maksudnya di atas kota Tokyo nih contohnya di atas Jepang selalu ada satelit ya yang di atas horizon, dan ada satelit yang bahkan di atas zenit selalu ada ya, minimal satu satelit ya. Jadi ini untuk keperluan navigasi ini bagus ya. Jadi kalau nanti kalian melihat ada jejak satelit yang bentuknya seperti angka 8, nanti langsung bisa kelihatan ya bahwa oh ini berarti orbitnya adalah IXO ya. Dan di dalam teori orbit ini namanya analemma, yang bentuknya 8 mirip angka 8 ini analemma ya. Dan nanti saudara lihat ini inklinasinya bisa kelihatan dari sini sebenarnya, nanti dari jejak satelitnya ya. Lintang berapa deh ya, ini kira-kira 43 derajat lah ininya ya. Jadi angka 8 itu jejak satelitnya saja. Kalau satelitnya sih orbitnya ya tetap ya seperti hukum Kepler tadi sebelumnya ya. Jadi dia berupa elips ya. Tapi memang ini ketinggian orbitnya ini seperti ketinggian geostationary orbit, kira-kira 36.000 kilo ya di atas permukaan bumi, atau sumbu panjangnya kira-kira 42.164. Cuma dia punya inklinasi gitu saja ya. Dan ada eksentrisitasnya. Kalau yang murni geostasioner kan dia inklinasinya 0 dan dia di ekuatorial ya. Eksentrisitasnya juga 0. Jadi ini yang namanya IXO ya kalau di dalam bacaan. Selanjutnya coba kita lihat satu jenis orbit lainnya yang banyak juga digunakan ya. Ini namanya orbit sun synchronous. Kadang-kadang disingkat SSO saja ya, sun synchronous orbit ya. Nah, dari namanya saja sun synchronous ya. Jadi sinkron terhadap matahari. Nah, maksudnya apa? Maksudnya orbit SSO ini punya orientasi yang tetap relatif terhadap matahari ya. Jadi orientasi orbit relatif terhadap matahari nanti kita lihat dia dijaga tetap ya. Dan salah satu ciri penting dari orbit tipe ini adalah bahwa satelit yang mempunyai orbit sun synchronous ini akan selalu melalui lokasi yang sama di permukaan bumi pada waktu lokal yang sama ya setiap harinya. Misalnya kalau satelit SSO tertentu melalui Bandung jam 10, maka dia setiap hari jam 10 ya, jam 10 pagi misalnya ya, terus ya semacam itu ya. Jadi ini ciri dari orbit sun synchronous ya. Dan orbit sun synchronous ini kita lihat nantinya banyak digunakan oleh satelit-satelit remote sensing ya. Satelit remote sensing umumnya sun synchronous ya.
kemudian juga satelit pengintai dan satelit cuaca ya. Karena apa? Karena satelit-satelit seperti satelit Indraja dia perlu lewat di suatu lokasi pada kondisi pencahayaan yang relatif sama setiap dia berkunjung ke sana ya, karena itu akan menguntungkan kalau dalam kasus satelit Indraja untuk kualitas citra dan seterusnya ya. Dan juga untuk keperluan pengintaian dan mempelajari cuaca nanti sangat preferable kita punya satelit yang melalui lokasi target pada waktu yang sama setiap hari ya, dan ini bisa didesain dengan menggunakan satelit yang berorbit SSO ini. Nah, coba kita lihat ya lebih detail ini tentang Sun Synchronous ini ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada matahari, kemudian ada bumi yang mengelilingi matahari, dan tentunya ini ada satelit yang mengorbit mengelilingi bumi ya. Di sini kita lihat bidang orbitnya saja lah ya, semacam ini. Nah, nanti kita lihat orientasi dari bidang orbit terhadap garis hubung dari pusat bumi ke pusat matahari. Nah, sudutnya ini namanya sun angle ya. Sun angle. Nah, dalam orbit SSO itu dijaga sun angle ini tetap dimanapun bumi berada di dalam orbitnya mengelilingi matahari, sun angle-nya ini besarnya tetap ya. Nah, coba kita lihat ini kasus orbit satelit yang mengelilingi bumi dengan posisi orbit semacam ini ya. Karena satelit mengelilingi bumi ya, ini orientasi orbitnya terhadap bumi semacam ini kan ya. Tapi kemudian bumi kita ini berevolusi. Pada saat bumi ini berada di posisi ini, kita lihat tentunya ini bidang orbitnya dalam arah ini ya. Nah, tapi apakah sun angle-nya ini akan tetap sama? Nah, ini pertanyaannya ya. Karena apa? Karena kalau si orbit ini orbitnya fix terhadap bumi, kalau bumi bergerak sampai posisi ini, katakanlah setelah 1 hari, tentunya sun angle-nya nanti tidak akan sama kalau orbitnya, orientasinya masih persis sama terhadap bumi ya. Karena apa? Karena kan sudah bergerak, bumi kita ini sudah bergerak dengan kecepatan sebesar 360 derajat per tahun ya. Berarti nanti sun angle-nya pun juga kalau bidang orbit satelit ini tetap, dia akan bertambah sedikit ya. Nah, di dalam orbit Sun Synchronous, untuk menjaga agar sudut antara bidang orbit dengan garis hubung bumi ke matahari ini tetap sama ya, itu maka si orbit satelit ini juga harus berputar sedikit ya, mengelilingi sumbu rotasi bumi agar sun angle ini tetap ya. Karena kalau dia nanti tidak tetap ya, sebenarnya nanti kita lihat sumbu rotasi bidang orbit kan harusnya di sini ya. Nanti kalau dia bergerak ke sini, kalau si bidang orbitnya tetap, nanti sun angle-nya bertambah sesuai dengan kecepatan rotasi bumi mengelilingi matahari. Misalnya 360 derajat per tahun, ini kira-kira kalau dibagi 365, 0,9 derajat per hari ya. Jadi kalau misalnya sampai sini sehari,
nanti si bidang orbit ini kalau nggak berputar, sun angle-nya nanti jadi bertambah ya, kira-kira hampir 1 derajat. Oleh sebab itu si bidang orbit ini harus juga ikut berputar dia, menyesuaikan agar sun angle-nya ini tetap. Nah, kecepatan presesinya ini juga harus sama dengan 360 derajat per tahun ini ya, agar sama ya. Begitu juga kalau dia misalnya bergerak ke posisi ini, mungkin sebelumnya kalau fix di sana berarti dia harus berpresesi ke arah ini agar besarnya sun angle-nya sama ya. Tapi tentunya bukan berarti diputar secara mekanik menggunakan sistem kontrol satelit, tidak ya. Jadi yang dilakukan adalah nanti memilih parameter-parameter orbit Keplerian, di mana orbit itu secara otomatis itu dia berpresesi sendiri ya. Nah, nanti kita lihat ada parameter-parameter orbit yang membuat si orbit satelit itu secara otomatis ya, secara alamiah dia berpresesi, berputar terhadap sumbu rotasi bumi ya. Nah, nanti kita harus mencari parameter-parameter orbit seperti apa yang membuat orbit suatu satelit itu menjadi sun sinkronus ya. Coba kita lihat bagaimana pendefinisiannya ya, rumusnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat parameter orbit Keplerian yang mana yang akan menentukan suatu orbit bisa menjadi SSO atau tidak ya. Jadi kita mulai dari rumus ini, rumus yang cukup dikenal ya. Ini adalah kecepatan perubahan parameter orbit Keplerian yang namanya right ascension of ascending node ya. Mungkin kalau kalian baca-baca lagi, itu sudut dari arah titik nodal sampai ke bidang orbit ya. Jadi ini menunjukkan presesi atau pergerakan bidang orbit satelit terhadap arah ke bintang ya, ke ascending node ya. Nah, rumusnya itu ini berdasarkan rumus gravitasi Newton, formulasinya semacam ini ya. Asal kalian tahu saja ya, tidak perlu tahu derivasinya dari mana rumus ini. Tapi kalau kalian nanti ingin belajar sendiri ya mangga ya. Di sini di mana I itu inklinasi orbit satelit, eksentrisitas orbit satelit, kemudian E ini sumbu panjang bumi, dan R jarak satelit dari pusat bumi ya. Nah, untuk orbit sun sinkronus itu presesi orbitnya sama dengan 360 derajat dibagi 1 tahun. 1 tahun ambillah 365, jadi kira-kira 0,986 derajat per hari. Jadi agar suatu orbit satelit punya karakter sun sinkronus, dia harus punya presesi orbit satelit semacam ini kan. Nah, kemudian nilai ini kita masukkan ke persamaan ini ya. Akibatnya nanti kita akan punya persamaan inklinasi sebagai fungsi dari eksentrisitas dan jarak satelit ya dari pusat bumi. Atau bisa juga kalau kita masukkan nilai di sini jari-jari atau sumbu panjang bumi, maka kita dapat formulasi ini ya. Jadi dengan kata lain, suatu orbit satelit mengelilingi bumi dapat dibuat menjadi sun synchronous orbit
dengan memilih inklinasi tertentu dan tinggi orbit nanti tertentu ya. Karena kan R ini jarak satelit dari pusat bumi, berarti juga menentukan tinggi orbitnya ya. Jadi cukup dengan memilih inklinasi yang tepat dan tinggi orbitnya, maka kita akan mendapatkan orbit sun sinkronus ya. Nah, coba kalau rumus ini kita plot ya. Jadi kalau rumus yang tadi kita ambil misalnya untuk biar gampang ini ya. Ini untuk ilustrasi saja. Kita ambil eksentrisitasnya sama dengan 0, maka rumus sebelumnya itu menjadi semacam ini. I sama dengan arcus cosinus. Nah, seperti ini rumusnya ya. Nah, kalau kita plotkan, nanti orbit satelit yang bersifat sun sinkronus itu, kalau tingginya kita taruh di sumbu X, maka ini inklinasinya. Maksudnya kalau kita punya satelit misalnya ya, tinggi orbitnya 1200 kilo, maka agar jadi sun sinkronus dia harus punya inklinasi kira-kira di sini ya. Nah, disinilah ya. Kalau misalnya dia 600 ya mendekati 98 dan seterusnya. Ini kalau E-nya sama dengan 0. Bisa saja sih E-nya kita pilih misalnya 0,0 berapa gitu ya. Nanti kita dapat garis yang lain lagi ya. Jadi intinya untuk menjadikan suatu orbit satelit itu berkarakter sun sinkronus, kita tinggal milih inklinasi sebagai disesuaikan dengan tinggi orbitnya ya. Nah, kalau kita lihat orbit SSO ini umumnya inklinasinya lebih dari 90 derajat, berarti dia retrograde ya kalau kita lihat sebelumnya. Nah, ini coba kita lihat beberapa contoh saja ya orbit satelit yang SSO. Misalnya ini semuanya satelit remote sensing. Jadi kita tahu semua bahwa satelit remote sensing itu umumnya semuanya sun sinkronus orbit ya. Nah, misalnya Landsat 678. Tinggi orbit dia 705 kilo. 705 kira-kira di sini ya. Inklinasinya 98,2 katanya ya. Bisa kita ini kan di sini ke sini ya. Jadi memang kira-kira 98,2. Dan Landsat 678 ini dia akan melalui ekuator dalam arah menurun descending node selalu setiap jam 10 pagi. Titik manapun di ekuator ya. Misalnya dia akan melalui, kalau di Indonesia yang melalui ekuator misalnya Pontianak itu jam 10. Nanti ekuator lagi di mana yang di Indonesia Timur dia akan jam 10 juga. Ekuator lagi di bagian bumi yang mana dia selalu jam 10 tapi waktu lokal dia ya, waktu lokal tempat tersebut. Kemudian kalau satelit QuickBird ketinggiannya 450 kilo, 400, 500 di sini, berarti QuickBird itu kira-kira di sini lah ya. Ini QuickBird 450 kilo, dia inklinasinya, kalau di sini 97,2 ya, cocok ya. Dan dia memotong ekuator selalu jam 10.30 pagi, waktu local time di mana saja. Dalam posisi descending node, dia dari belahan bumi utara turun ke bagian belahan bumi selatan pada jam 10.30 yang memotong ekuator. Kalau satelit World View itu 617 kilo ya, kira-kira di sini lah ya. Nah, dia inklinasinya memang 98 ya, mendekati 98. Jadi cocok juga ini. Dan World View juga kira-kira jam 10.30 ya, descending node-nya. Memotong ekuator.
Nah, kemudian kalau satelit Sentinel 5P, dia ketinggiannya lebih tinggi, 824. Kalau ini 900, ya mungkin 824 di sinilah ya. Dia inklinasinya kita tarik ke sini, ya betul, 98,7 lah ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan di sini ya. Jadi agar si orbit itu sunsinkronus, dia selalu berpresesi untuk menjaga hubungan yang sinkron dengan matahari orientasinya, dan dia melalui atau memotong ekuator atau melalui posisi titik di permukaan bumi selalu pada saat waktu local time yang sama. Nah, kita tinggal milih inklinasi dan tinggi orbit yang tepat saja ya. Jadi ini menarik juga ya. Kemudian si orbit akan berpresesi, berputar secara otomatis ya, secara alamiah ya. Nah, ini contohnya, tentunya kalian bisa lihat sih ya, satelit-satelit remote sensing yang lain kalau diplotkan di sini ya hampir sama lah ininya ya, inklinasi dan ketinggiannya ya. Coba selanjutnya kita lihat konsep tentang jejak satelit ya, atau ground track of satellite ya di permukaan bumi. Jadi kalau per definisi jejak satelit ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik sub-satelit. Nah, sedangkan titik sub-satelit sendiri ini adalah titik potong antara garis yang menghubungkan satelit pusat bumi dengan permukaan bumi ya. Jadi kalau kita misalnya punya satelit katakanlah di titik ini, kemudian garis hubungnya ke pusat bumi, tarik misalnya di sini. Nah, yang namanya sub satelit itu yang ini ya. Kalau satelitnya ada di sini, ya nanti kita tarik garis yang menghubungkan satelit pusat bumi, kemudian perpotongannya dengan permukaan bumi, ya ini ya. Jadi titik-titik sub-satelit di permukaan bumi ini kalau kita hubungkan, dia menjadi jejak satelit ya. Nah, biasanya dia nanti kalau orbit semacam ini, incline orbit ya, nanti kita lihat karena bumi kita juga berputar ya, dan kemudian satelit juga mengorbit mengelilingi bumi yang berotasi. Nanti kita lihat jejak satelit itu berupa sinusoidal ya. Jadi coba dibayangkan, jadi jejak satelitnya di sini sepanjang ini masuk ke sana ya. Tapi karena bumi itu berotasi, jadi nanti jejak satelitnya ini kelihatan turun naik ya. Dan yang perlu dicatat juga, nanti lintang maksimum dari jejak satelit ini, maksimum dan minimumnya, nah ini akan sama ini ya. Nah, ini akan sama dengan inklinasinya ini. Jadi kita lihat aja, kita baca di peta ini lintang berapa, misalnya lintang katakanlah 43 derajat. Nah, ini nanti ini minus 43 di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengamati satelit, kemudian kita plot gitu ya jejak satelitnya di atas peta, maka kita bisa tahu, oh ini satelit ini inklinasinya sekian derajat ya. Meskipun kita tidak tahu satelit apa dan seterusnya ya, kita cuma nge-track satelit saja ya. Jadi ini salah satu keuntungan mengamati jejak satelit di permukaan bumi, kita bisa tahu
inklinasinya, salah satu ya dari plot jejak satelit ini. Nah, nanti kita lihat karena satelit ini kan terus-menerus mengelilingi bumi dan bumi juga ini berotasi. Nanti kita lihat jejak satelit dari contoh yang sebelumnya, yaitu satelit berinklinasi. Nanti kita lihat dia berupa sejumlah sinusoidal ya, karena mungkin satu periode selesai, kemudian masuk lagi satu periode berikutnya, dan seterusnya. Tapi karena bumi berputar ke arah searah jarum jam ya, dari barat ke timur, maka nanti jejak satelit itu seolah-olah bergeser ya ke arah barat. Jadi dia pertama yang ini, terus kemudian selanjutnya muncul ini, nanti berikutnya muncul lagi yang ini kan. Nah, keempat, terus saja ya. Jadi padat ya. Jadi umumnya nanti kita lihat jejak satelit, suatu satelit dengan inklinasi tertentu berbentuk sinusoidal ya, dimana nanti maksimumnya ini merupakan inklinasinya kan, tadi seperti kita sudah sampaikan ya. Nah, kalau dia satelitnya GSO, satelit geostasioner, maka inklinasinya 0 dan periode orbitnya sama dengan periode rotasi bumi, maka jejak satelitnya nanti akan seperti suatu titik saja, tetap di atas permukaan bumi ya, sepanjang ekuator. Jadi kalau jejak satelit GSO itu ya cuma titik saja. Jadi seolah-olah dia stasioner di atas suatu titik ya, di permukaan bumi sepanjang ekuator. Kalau dia IXO, nah berarti nanti kita lihat dia bentuknya seperti mirip angka 8 ya. Analemma yang pernah kita lihat di kasus sebelumnya, di kasus satelit QZSS ya. Jadi begitu kita lihat jejak-jejak satelit nanti ya, oh ini sinusoidal, oh berarti dia berinklinasi, inklinasinya sekian. Tapi nanti kalau ada yang bentuknya angka 8 gitu ya, oh kita tahu, oh ini berarti IXO ini satelitnya. Dan dia inklinasinya berapa gitu ya. Kemudian kalau hanya berupa titik, misalnya di permukaan di sepanjang ekuator ada titik-titik, nah berarti dia ini satelit GSO ya. Jadi jejak satelit ini juga penting untuk diamati ya, karena dengan mengamati jejak satelit kita bisa mengetahui beberapa parameter Keplerian dari orbit tersebut ya. Yang jelas paling gampang inklinasi ya. Kemudian nanti kita bisa lihat juga apakah dia prograde atau retrograde, apakah dia geostasioner, apakah dia IXO ya, apakah dia sunsinkronus, nanti bisa nampak lah ya. Nah, kemudian yang perlu dilihat juga nanti ya. Jadi kalau kita lihat nantinya di dalam orbitnya sendiri ya. Jadi kalau nanti dia berorbit prograde dan periodenya kurang dari 1 hari, maka nanti kita lihat satelit itu akan bergerak di kurva sinusoidal ini ke arah sana ya, kalau prograde ya. Jadi searah dengan rotasi bumi. Jadi kalau sinusoidalnya tetap seolah-olah bergeser ke barat, tetapi di dalam kurva sinusoidal sendiri kita nanti kalau prograde yang periodenya kurang dari 1 hari, dia cenderungnya nanti akan bergerak seperti ini ya, dari barat ke timur, satelitnya di dalam orbitnya. Tapi kalau misalnya dia periodenya
lebih dari 1 hari, maka dia akan bergerak cenderung bergerak dari timur ke barat. Jadi dari sini seolah-olah gini dia bergeraknya ya. Kalau dia prograde tapi periodenya lebih dari 1 hari. Jadi seolah-olah seperti retrograde ya. Tapi kalau satelit yang orbitnya retrograde, dia akan selalu bergerak dari timur ke barat ya. Karena retrograde itu melawan arah rotasi bumi ya. Jadi secara umum memang kalau kita lihat dia di dalam orbitnya ini, kita lihat si satelitnya dari waktu ke waktu bergerak dari barat ke timur, kita sudah tahu pasti bahwa dia prograde dan orbitnya periode orbitnya kurang dari 1 hari. Tapi kalau ada kita lihat dari timur ke barat, dia berarti bisa retrograde atau bisa prograde tapi periode orbitnya lebih dari 1 hari ya. Kalau ada ya, nanti kita baru bisa melihat dari datanya sendiri. Oh, satelit ini sebenarnya orbitnya periodenya berapa sih ya? Kalau periodenya kurang dari 1 hari, oh berarti yang ke arah bergerak ke arah barat memang satelit retrograde ya. Apakah itu satelit remote sensing dan seterusnya ya. Dan nanti kita lihat ini contoh kalau satelit itu membawa banyak sensor, ini dari International Space Station ini ya. Maka nanti kita bisa lihat ini altitude-nya berapa ya, kilometer tinggi ISS ini 419 km, kecepatan dalam orbitnya, kemudian ada pitching, rolling, yawing dari orientasi satelit ya pada saat bergerak di orbit. Kemudian ada kalau membawa sensor temperatur, humidity dan seterusnya ya. Jadi bisa dipantau ya. Dan ini tinggi perigi dan apogee 417-421 kilo, inklinasinya 51,64 derajat ini ya. Jadi yang ini inklinasinya 51,64. Jadi itu beberapa hal tentang jejak satelit ya. Jadi kita bisa banyak belajar tentang karakteristik orbit satelit hanya dengan melihat jejak satelitnya ya. Mungkin kalian pernah lihat di film-film ya, kalau di stasiun kontrol satelit di NASA kan kelihatan ada garis-garis sinusoidal itu ya. Itu menunjukkan jejak satelit ya. Dan juga bagi segmen kontrol bisa tahu, jadi si satelit memang in operational, aman-aman saja, dia bergerak baik dan seterusnya ya. Bisa dipantau kecepatannya, inklinasinya dan seterusnya ya, dan yang lain-lainnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang coba kita melihat gaya-gaya yang mempengaruhi pergerakan satelit ya di dalam bidang orbitnya. Kalau kita lihat pergerakan Keplerian dari satelit, nanti memang gaya utama yang mempengaruhi pergerakan satelit dalam orbitnya ini adalah gaya gravitasi bumi ya, yang sentral ya. Memang ini yang paling besar. Nah, di samping gaya gravitasi bumi yang sentral ini, ada beberapa gaya-gaya lainnya yang lebih kecil. Biasanya disebutnya perturbasi ya. Perturbasi ini dari bahasa Inggris perturbation ya. Jadi gaya-gaya yang pengganggu lah ya. Yang nanti kita lihat memang efeknya jauh lebih kecil dibandingkan efek dari gaya berat bumi yang sentral ya. Tetapi dalam penentuan orbit yang teliti, apalagi untuk keperluan geodesi saat ini ya, memang gaya-gaya perturbasi ini
yang disimbolkan di sini dengan PS itu perlu diperhitungkan ya, perlu ditambahkan nanti dalam persamaan diferensial untuk menentukan orbit satelit ya. Jadi dalam penentuan orbit determination saat ini yang teliti ya, gaya-gaya perturbasi ini harus diperhitungkan ya. Nah, nanti kita lihat gaya-gaya perturbasi ini banyak ini ya. Ini ilustrasi saja. Nah, ini juga ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Gaya perturbasi yang umum digunakan di dalam penentuan orbit teliti ya. Nah, apa saja gaya-gaya perturbasi ini? Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi yang pertama itu yang disebabkan oleh ketidaksimetrisan bentuk bumi dan ketidakhomogenan massa di dalam bumi ya. Jadi kalau pergerakan Keplerian memang melihat bumi ini sebagai suatu lingkaran ya yang homogen ya. Padahal kita tahu sendiri bentuk bumi itu tidak simetris ya, di ekuator lebih menonjol kan ya, dan juga massa bumi kan tidak homogen ya. Di permukaannya saja kita lihat tidak homogen ya, ada daratan, lautan, kemudian di dalam sampai ke dalam ada inti bumi, ada mantel, ada kerak ya. Jadi ini harus diperhitungkan nanti ya. Nah, gaya-gaya perturbasi ini, nah ini disimbolkan dengan ini dengan percepatan yang ada tulisan E-nya ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian juga percepatan yang disebabkan oleh gaya tarik benda-benda langit lainnya ya. Jadi kalau pergerakan Keplerian kan hanya melihat two body problems antara satelit dengan bumi ya. Padahal bulan, matahari juga punya gaya tarik, punya pengaruh terhadap satelit ya. Meskipun mungkin jauh lebih kecil daripada gaya tarik bumi ya, gravitasi bumi, tapi ya tetap gravitasi bulan dan matahari ini perlu diperhitungkan. Nah, biasanya simbolnya ini simbol percepatan, ini sun, S, dan M ini moon ya. Dan kemudian yang juga biasa diperhitungkan ini adalah pasang surut ya. Jadi bumi kita ini kan terdiri dari lautan, lautan itu juga mengalami pasang surut karena gaya tarik gravitasi ya, benda-benda langit. Nah, perubahan pasang surut laut ini juga kemudian akan mempengaruhi pergerakan satelit ya. Dan kemudian ada juga yang namanya pasang surut bumi ya, ini body tide. Maksudnya bumi kita ini pun sebenarnya berdenyut ya. Kalau diamati dia seperti jantung manusia lah, dia berdenyut, jadi punya pasang surut juga sebenarnya permukaan daratan bumi ini ya. Meskipun memang kecil, tapi pengaruhnya untuk orbit satelit yang nanti relatif rendah ya harus diperhitungkan juga ya. Jadi ini biasanya diberi simbol semacam ini ya. Jadi disebabkan oleh pasang surut bumi dan laut ya. Nah, kemudian yang juga biasa diperhitungkan ini yang namanya atmospheric drag ya. Disimbolkan dengan simbol ini, D itu atmospheric drag. Kenapa? Karena nanti kita lihat satelit itu dia bergerak dalam dalam wilayah atmosfer,
Dan samalah seperti kalau kita naik motor ya, kalau kita bergerak kan seolah-olah ada terpaan angin yang menahan kita ya, ke arah belakang kita. Ini sama dengan satelit bergerak di dalam atmosfer. Nanti seolah-olah atmosfer, partikel-partikel yang ada dalam atmosfer juga akan seolah-olah menarik atau menahan satelit ya dalam pergerakannya. Nanti kita lihat lah ya satu persatu ini semua. Dan yang terakhir juga yang biasa dipertimbangkan ini yang namanya solar radiation pressure ya. Jadi seperti kita ketahui satelit ini kan biasanya menggunakan solar panel ya. Dan nanti kita lihat bahwa radiasi sinar matahari itu tuh sebenarnya bisa menekan ya. Dia punya gaya untuk menekan satelit, terutama sayap-sayapnya itu membuat satelit ini juga bisa keluar dari orbitnya ya. Kelihatannya ini kan kalau sehari-hari kita tidak merasa ya kalau kena sinar matahari paling panas saja ya. Tetapi untuk satelit yang mengorbit ternyata juga ada tekanan dari sinar matahari ini ya. Dan nanti ada yang sifatnya langsung, jadi sinar matahari menekan langsung ke satelit. Tapi ada juga sinar matahari yang mengenai bumi dulu, kemudian dipantulkan oleh bumi, albedo baru menekan satelit ya. Nah, ini diberi simbol dengan SP dan A di sini ya. Nanti kita lihatlah satu persatu ya karakteristik dari setiap gaya perturbasi ini ya. Nah, coba kita lihat yang pertama ini efek dari ketidaksimetrisan bumi ya. Jadi kita lihat bumi kita ini kan menonjol di ekuator ya. Nah, nanti dari hasil pengamatan terlihat bahwa satelit itu dia secara hukum gravitasi lah ya. Ini bagian yang menonjol ini juga akan menarik satelit kalau di atas ke arah bawah ini ya. Dan kalau di sini ya pokoknya dia ke arah tonjolannya bumi kita ini ya. Jadi ekses dari massa ini dia menimbulkan gaya tarik tersendiri ya, tambahan gaya tarik ya, di samping gaya tarik sentral bumi yang bulat ini ya. Nah ini akibatnya dia nanti kita lihat bidang orbit itu bisa tertarik ya ke arah ekuator ya. Jadi si satelit ini ketarik, jadi nanti kalau kita ingat sudut argumen of perigi gitu ya, argumen of periginya ini, jadi kalau misalnya ini tariklah di sini lah ya, dia bisa sudutnya itu nanti kalau kita lihat bisa argumen of periginya, ini kan ini omega ya. Nah omeganya ini bisa mengecil ya. Dan ini memang ada grafiknya, kita lihat di sini delta omega per dt ya. Jadi orbit itu bisa bergerak, bahkan kecepatannya ini bisa sampai beberapa derajat per hari ini ya, ketarik ya. Jadi untuk satelit yang lebih rendah ya efeknya nanti akan semakin besar ya kalau ininya ya nanti harusnya ya. Dan juga ini tergantung inklinasi, kita lihat ya. Jadi kalau inklinasinya 0, jadi orbitnya di ekuator, itu akan lebih terasa dia ya, karena langsung berhadapan dengan tonjolan ini ya. Atau kalau dia 90 derajat, nah 90 derajat ini biasanya lebih kecil ya. Kalau satelitnya di sini, kan dia relatif lebih jauh lah dari tonjolan ya. Dan tergantung juga ketinggian ini ya. Kalau orbitnya lebih rendah ya otomatis kecepatan
uh, perubahan dari argumen of perigee-nya semakin besar ya, karena bidang orbit semakin merasakan ya gaya tarik dari tonjolan ekuator itu. Nah, kemudian yang juga kita lihat ya, ini kan gaya tarik dalam arah ini ya. Tetapi kan satelit dia berputar, begitu dia ada di sekitar sini, mungkin dia ketarik ke arah sana ya. Nah, semacam ini kelihatan kan dia bergerak, nanti kalau di sekitar sini dia akan ketarik ke sana. Kemudian kalau misalnya dia di sebelah sana ya, tertarik lagi oleh tonjolan yang sana ya. Jadi dengan kata lain di samping tonjolan ini, di samping menarik utara selatan, dia juga menarik dalam arah timur dan barat ya. Karena tonjolan ini kan berada di sekeliling ekuator ya. Jadi si orbit itu berputar dalam dua arah ya. Dan nanti kita lihat ini akan menyebabkan, karena satelit ini diputar ya dalam arah east west ya, maka dia akan, kita lihat ada perubahan dalam rad ascension of ascending node. Jadi ini sama seperti pada saat kita bicara orbit sun synchronous ya. Jadi si orbit ini berpresesi dia ya. Jadi berputar ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Realitas realnya sih sebenarnya yang ketarik itu satelit, yang berubah posisi satelitnya. Tapi karena posisi satelit berubah, akhirnya bidang orbitnya kan jadi berubah ya. Jadi ini efek ketidaksimetrisan bentuk bumi. Dia mempengaruhi, membuat orbit itu berputar terhadap sumbu rotasi bumi, dan juga terhadap di sini kita lihat ya, di dalam bidang orbitnya sendiri. Bidang orbit itu tertarik ke arah ekuator ya. Dia tertarik ke arah ekuator, dan juga pada saat yang sama dia berpresesi ya, mengelilingi sumbu rotasi bumi. Dan nanti kita lihat gaya perturbasi ini dominan paling besar ya untuk satelit yang orbitnya rendah ya. Jadi kita lihat nanti semakin orbitnya semakin rendah, maka nanti kita lihat ya kecepatan perubahan atau kecepatan presesi orbit ini semakin besar ya. Dan nanti kita lihat kalau di dalam konteks satelit sun synchronous diatur ke nanti agar si perubahannya itu kira-kira 1 derajat per hari ya. Dan nanti dapat inklinasi di sekitar kita lihat nanti prograde itu ya, atau retrograde ya, retrograde 90 derajat lebih sedikit biasanya ya. Jadi kalau kita ingat satelit sun synchronous, sebenarnya kita ingat dengan efek dari tonjolan ketidaksimetrisan bentuk bumi ini ya. Nanti coba aja dilihat-lihat lagi yang orbit sun synchronousnya. Ini sama dengan ini ya, presesi ya, delta terhadap waktu dari right ascension of ascending node. Nah, yang berikutnya gaya gravitasi matahari dan bulan ya. Ini juga mempengaruhi ya, karena ya memang satelit mengelilingi bumi ya, tapi bumi mengelilingi matahari, dan juga ada bulan yang mengelilingi bumi ya di samping satelit. Jadi memang mau nggak mau matahari dan bulan ini akan selalu ada di lingkungan pergerakan satelit ya. Jadi nanti efeknya ini harus diperhitungkan ya. Dan rumusnya ada sih sini sudah, ini seperti rumus gravitasi
Newton. Sebenarnya ini rumus gravitasi Newton tapi dibuat dalam kasus M ini untuk bulan, S ini untuk matahari ya, sun. Dan nanti efek gaya gravitasi bulan ini lebih besar ya dibandingkan efek gaya gravitasi matahari. Karena apa? Karena faktor jarak di sini ya. Jadi meskipun matahari itu masanya lebih besar, tapi jaraknya itu jauh lebih jauh ya. Dan ini faktor pembaginya jarak pangkat 3 ya. Jadi memang meskipun matahari jauh lebih berat dari bulan, tapi jaraknya juga lebih jauh ya. Akibatnya memang efek gravitasi bulan terhadap satelit itu lebih besar dibandingkan efek gaya gravitasi dari matahari ya. Selanjutnya kita lihat gaya perturbasi berikutnya, yaitu akibat adanya pasang surut bumi dan laut ya. Jadi seperti kita ketahui kan bumi dan lautan itu sebenarnya apa ya, punya pasang surut ya. Kalau laut saya pikir sudah biasa kita lihat ya, ada pasang surut laut ya. Jadi permukaan laut itu naik turun ya, bisa diamati dengan mata ya. Tapi pada saat yang sama bumi kita ini juga sama sebenarnya ya. Dia juga mengalami pasang surut, jadi body tide istilahnya ya. Jadi bumi kita ini seperti seolah-olah berdenyut gitu ya. Nah, sebenarnya pasang surut bumi dan laut ini disebabkan juga oleh karena adanya pengaruh gaya tarik matahari dan bulan ya. Jadi kalau sebelumnya kita melihat efek langsung dari adanya matahari dan bulan di sekitar satelit, di mana terjadi gaya tarik menarik ya antara matahari dengan satelit, bulan dengan satelit. Nah, kalau pasang surut bumi dan laut ini efek tidak langsungnya. Jadi karena pengaruh gaya gravitasi matahari dan bulan terhadap bumi, maka terjadi pasang surut bumi dan laut kan. Nah, karena adanya pasang surut bumi dan laut ini kan potensial gravitasi bumi juga kan berubah-ubah ya bersama waktu. Nah, perubahan potensial gravitasi ini kemudian mempengaruhi pergerakan satelit ya. Dan memang nanti kita lihat efek yang paling terasa itu adalah pada satelit berorbit rendah ya. Jadi semakin rendah orbit satelit, ini efek pasang surut bumi dan laut menjadi semakin penting ya. Dan memang harus dimodelkan lah kalau untuk penentuan orbit satelit teliti, untuk satelit berorbit rendah biasanya ini harus diperhatikan ya. Nah, nanti kita lihat memang ada rumus-rumusnya ya untuk menghitung efek pasang surut laut dan pasang surut bumi terhadap satelit ya. Tapi memang efek dari pasang surut laut ini relatif lebih sulit untuk dimodelkan ya. Meskipun ada model-modelnya, tapi biasanya lebih sulit lah karena bentuk garis pantai kan nggak teratur lah relatif ya. Tapi ini ada. Nah, kalau pasang surut bumi ini ada rumusnya lah ya, bisa diestimasi. Dan kalian juga ini untuk pengetahuan umum saja ya. Jadi ada rumus formulanya dan nanti kita lihat tergantung banyak ini ya, banyak parameter. Tapi nanti kita lihat untuk pengaruh pasang surut bumi karena matahari dan bulan juga ini ada bisa dipisah ya rumusnya. Dan nanti memang semakin dekat satelit tersebut ya, nanti kita lihat dampaknya semakin besar ya. Jadi maksudnya kalau si satelit semakin dekat dengan permukaan bumi, maka pengaruh pasang surut bumi dan laut ini semakin terasa ya. Ini sekedar rumus saja, saudara baca-baca kalau berminat ya.
Jadi maksudnya segala sesuatu itu ada model matematiknya lah ya biasanya ya. Tapi kalian nggak perlu tahu dari mana bisa diturunkan dan segala macam ya. Sekedar paham saja ya. Nah, berikutnya yang namanya atmospheric drag ya. Jadi kalau kita gambarkan ini misalnya kan atmosfer ya. Atmosfer ini kan dia ada partikel-partikel dalam atmosfer ya. Kemudian satelit bergerak dalam bidang orbit. Nah, maka nanti ada atmospheric drag ke arah berlawanan dari pergerakan satelit ya. Sama lah seperti kalau kalian naik motor gitu ya. Semakin cepat kan semakin terasa ya. Terpaan seolah-olah seperti ada yang menahan, menarik ke arah berlawanan dengan arah pergerakan motor ya, seperti ada angin yang menahan ya. Ini hampir sama seperti ini juga ya, atmospheric drag ini ya. Dan nanti kita lihat dalam kasus satelit, biasanya atmospheric drag ini membuat si satelit ini lama-lama dia orbitnya kalau tidak ditangani secara baik, orbitnya turun pelan-pelan itu ya. Dan celakanya semakin orbitnya semakin rendah, densitas atmosfer yang dihadapi juga semakin padat kan, semakin besar atmospheric drag-nya nantinya ya. Akibatnya semakin turun gitu ya. Makanya pernah kita bahas bahwa biasanya kalau tinggi apogee suatu satelit ini dia menentukan umur satelit ya. Dalam artian kalau semakin rendah tinggi periginya maksudnya ya, tinggi perigi dari satelit, maka ini nih perigi kan, tinggi perigi ini maka dia akan semakin usianya biasanya akan semakin pendek ya. Dan salah satu penyebabnya adalah karena atmospheric drag ini ya. Dan nanti kita lihat besar dan karakteristik gaya dari atmospheric drag ini tergantung geometri satelit ya. Jadi bentuk satelitnya lingkaran atau dia lebih rumit. Nah itu nanti menentukan besarnya atmospheric drag. Kemudian kecepatan satelit juga. Semakin satelit semakin cepat, atmospheric drag-nya juga semakin besar ya. Sama seperti kasus saudara naik motor ya. Dan kita tahu kalau dalam berdasarkan hukum Kepler yang kedua, jadi semakin orbit satelit itu semakin rendah, maka nanti kecepatan satelitnya juga semakin tinggi ya. Jadi ini juga menentukan nanti ya tinggi orbit gitu ya terhadap kecepatan satelit. Kemudian orientasi satelit terhadap aliran udara ya. Jadi ini juga menentukan, dan tentunya densitas, temperatur, dan komposisi gas di atmosfer ya. Biasanya semakin mendekati permukaan bumi, densitas atmosfer pun semakin besar ya. Dan nanti kita lihat untuk orbit satelit berorbit rendah lah ya, ketinggiannya rendah, ini gaya perturbasi yang sifatnya non gravitasional yang cukup signifikan ya. Jadi wajar karena apa? Karena semakin rendah ketinggiannya maka satelit menghadapi atmosfer yang densitasnya semakin padat ya. Nah ini coba kita lihat formulasinya. Jadi ini ada satu rumus ya untuk menentukan besarnya percepatan akibat atmospheric drag. Ini ada keterangannya. Jadi ya ada beberapa hal yang mungkin yang menarik kita lihat di sini ya. Jadi dia pertama akan tergantung massa satelit ya. Jadi kalau massa satelitnya semakin besar, semakin berat satelitnya,
maka nanti atmospheric drag-nya semakin kecil. Sama, logikanya sama lah ya. Jadi kalau benda berat dia bergerak kan juga gangguan dari atmospheric drag ya hampir tidak berarti ya karena masanya masif. Kemudian kita lihat luas penampang efektif dari satelit. Ini ya. Jadi semakin luas satelit yang maksudnya berhadapan dengan aliran atmosfer itu semakin luas, maka atmospheric drag-nya semakin besar ya. Jadi memang kalau mau punya satelit yang atmospheric drag-nya kecil, kalau bisa satelitnya itu kecil ya, tidak terlalu besar, tapi dia berat ya. Itu salah satu konsekuensinya ya. Kemudian ada yang namanya koefisien drag ini ya. Nanti koefisien drag ini kalau satelitnya berbentuk bola itu sama dengan 1, dan semakin rumit bentuk permukaan satelit, nah itu koefisien drag-nya ini semakin besar ya. Jadi memang kalau untuk satelit-satelit misalnya nanti kita lihat satelit laser ranging ya. Itu dia satelit laser ranging biasa bentuknya bola ya. Dan dia juga kecil ya, padang juga diameternya ada yang cuma semeter gitu ya, tapi berat ya. Jadi tujuannya itu agar satelit ini stabil ya, dia di melawan atmospheric drag-nya itu mudah ya, tidak terganggu ya. Tapi kalau satelitnya semakin ringan, bentuknya juga semakin besar dan rumit gitu ya, bisa kayak seperti bentuknya seperti kayak kaleng kerupuk besar kosong gitu ya, ya itu mudah sekali mabal dari orbitnya karena atmospheric drag ya. Jadi ini bisa kalian baca-baca lah nanti ya. Dan nanti kita lihat densitas atmosfer memang tidak hanya tergantung ketinggian, tapi lokasi, musim, waktu, aktivitas matahari, geomagnetik, dan lain-lain ya. Maksudnya intinya atmospheric drag ke satelit ini bisa bervariasi lah ya besarnya, tidak hanya secara spasial tapi juga temporal ya. Nanti kita lihat juga bahwa pengaruh atmospheric drag ini akan menurun secara drastis, akan mengecil dengan meningkatnya ketinggian orbit ya. Jadi kalau untuk satelit-satelit yang orbitnya rendah, misalnya satelit remote sensing ya, ini kan umumnya di bawah 1000 kilo ya. Nah ini efek dari atmospheric drag ini cukup berarti. Tapi kalau untuk satelit GPS atau GLONASS, Galileo, Beidou ya, GNSS ketinggiannya kan sekitar 20.000 atau lebih ya. Nah ini atmospheric drag relatif tidak punya efek lah, efeknya kecil ya. Karena apa? Karena tinggi sekali, densitas atmosfer itu udah hampir nol mungkin ya. Jadi ya memang densitas itu kan di sini ya faktor pengalinya ya. Kalau densitasnya semakin kecil mendekati nol ya hampir semuanya juga efeknya jadi hilang ya. Ini atmospheric drag ya. Selanjutnya kita lihat gaya perturbasi berikutnya yang cukup penting, yaitu solar radiation pressure ya. Ini tekanan dari radiasi matahari. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada matahari. Nah ini radiasi dari matahari, sinarnya ini ada yang langsung menerpa satelit, ada yang ke bumi dulu, dan kemudian sebagian dari yang di bumi ini dipantulkan dan kemudian menuju ke arah satelit ya. Jadi nanti kita lihat solar radiation pressure ini ada yang direct ya, radiasi langsung, ada yang pantulan. Nah yang pantulan ini namanya albedo ya. Jadi besarnya memang akan jauh lebih kecil ya kalau albedo dibandingkan yang langsung ya.
Dan di sini ada rumus hitungannya. Jadi kalau untuk radiasi yang langsung ya, itu bisa kita lihat ini solar radiation pressure. Kalau rumusnya ini nanti kita lihat ada semacam ini, ada V ini fungsi bayangan lah ya. Jadi kalau satelit dalam bayangan bumi ada di belakang, dia nol, jadi nggak ada ya solar radiation pressure-nya. Kalau betul-betul fully kena terpaan sinar matahari, dia 1. Kalau misalnya setengah-setengah, mungkin di antara malam dan siang, nah ini nanti bisa ada 0 sampai 1 ya. Kemudian akan tergantung kepada konstanta matahari. Jadi ini bilangan konstan, ada konstanta matahari. Kemudian ada faktor reflektivitas ya. Jadi maksudnya bahan dari yang membentuk satelit itu apa ya. Jadi kalau koefisien reflektivitasnya misalnya untuk aluminium 1,95 ya ini 1,95 ya. Mungkin nanti yang bagus itu yang ada material-material tertentu yang CR-nya nanti mengecil ya. Kemudian ini ada O itu, O per M itu rasio luas permukaan dengan massa satelit ya. Jadi sama, ini mirip dengan atmospheric drag. Kalau massa satelitnya lebih besar, maka efek dorongan dari radiasi matahari ini mengecil ya, logis ya. Kalau kita mendorong sesuatu yang berat kan biasanya agak susah ya. Kemudian juga kalau misalnya permukaan satelitnya juga lebih luas ya, ini makin terasa ya dorongan dari radiasi matahari ya. Kemudian kalau AU ini astronomical unit, ini jarak ya. Jadi AU ini jarak kira-kira lah ini ya dari matahari ke satelit ya. Sebenarnya AU ini matahari ke bumi, tapi karena satelit dengan bumi kan relatif kalau dibandingkan jaraknya ke matahari hampir 150 juta kilometer kalau tidak salah ya. Jadi memang bumi dan satelit ini jaraknya hampir sama lah dianggap kalau dari matahari ya. Kira-kira ya ini 100 berapa ini? Kalau 10 pangkat 6 ya kira-kira 150 juta kilometer ya. Kemudian tergantung juga posisi relatif satelit dan matahari ya. Posisinya di mana ya? Di samping jarak juga posisinya ya. Di dalam specific equatorial system ya. Jadi ini kira-kira. Jadi memang yang sangat menentukan itu nanti jarak, kemudian bahan pembentuk satelit ya, dari permukaan satelit itu bahannya apa, kemudian besarnya satelit dan juga massa satelit ya, itu menentukan ya. Jadi mirip-mirip dengan atmospheric drag ya. Nah, kita lihat nanti kalau berdasarkan pengamatan selama ini, jadi efek radiasi matahari yang langsung terhadap pergerakan satelit umumnya terasa pada komponen along track, jadi sepanjang orbit ya. Jadi mempercepat satelit dalam bidang orbit, atau kalau arahnya berlawanan ya menahan dia ya. Tapi sepanjang orbit satelit, along track ya, pengaruh yang terbesarnya ya, bukan pengaruh dalam komponen radial atau cross track ya, tapi along track ya. Nah nanti kita lihat efek dari albedo itu umumnya
lebih kecil dari 10% dari efek langsung lah ya. Jadi memang yang paling terasa itu efek langsung ya. Dan nanti kita lihat albedo ini cukup sulit dimodelkan ya, karena kan untuk mengetahui yang dipantulkan saja kan tergantung kondisi tanah, air, awan ya, yang di sekitar lokasi tempat pantul ini ya. Tapi ada sih ya model-model untuk mengestimasi secara pendekatan ya efek dari albedo ini ya. Tapi relatif lebih sulit dibandingkan kalau dengan mengestimasi efek langsung dari radiasi matahari ini ya. Nah, untuk kasus GPS ini kan tingginya tinggi sekali ya, 20.000 kilo ya. Efek albedo cuma kira-kira 1-2% dibandingkan efek langsungnya ya. Karena si satelit GPS ini tinggi, jadi kalau untuk orbit yang relatif tinggi, dia kan lebih mendekati matahari ya. Maka efek langsungnya itu jauh lebih besar dibandingkan efek albedonya ya. Kalau albedonya itu udah ke bumi dulu, pantulannya juga harus menjalani jarak yang lebih panjang ya. Kalau dalam kasus GPS dipantulkan kemudian 20.000 kilo untuk sampai ke satelit GPS. Oleh sebab itu dia cuma 1-2% ya dibandingkan efek langsungnya, dan biasanya diabaikan kalau dalam perhitungan orbit GPS ya. Nah, setelah membicarakan itu semua, nanti kita lihat kira-kira berapa besar sih efek-efek gaya perturbasi tadi itu ya. Mungkin yang paling gampang pertama kita lihat ini contoh untuk gaya perturbasi di orbit satelit GPS ya, yang ketinggiannya 20.000 kilo. Jadi kita lihat ini percepatan meter per detik kuadrat, dan ini gaya gravitasi bumi yang sentral yang mendefinisikan Keplerian motionnya ya. Gaya utamanya ini, kemudian ini gaya pengganggunya ini ya. Jadi ini gaya gravitasi bumi karena ketidaksimetrisan dari bumi ya. Coba pembandingnya saudara lihat, gaya utamanya 0,56, akibat ketidaksimetrisan bumi itu 5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi hampir ya katakanlah 1.000.000 kali lebih kecil ya dibandingkan gaya utamanya. Kemudian kalau akibat ketidakteraturan bentuk bumi lainnya dan juga karena bumi yang tidak homogen, komposisi masanya di dalam bumi, nah itu bahkan lebih kecil lagi ya, 3 kali 10 pangkat minus 7. Gaya gravitasi matahari dan bulan itu ordenya 10 minus 6. Pasang surut bumi coba lebih kecil lagi ya, 10 minus 9. Pasang surut laut 10 minus 9. Solar radiation pressure ini dia 10 minus 7, karena satelit GPS itu lebih dekat ke matahari, tapi itu pun juga 1 kali 10 pangkat minus 7 meter per detik kuadrat ya, kecil ya. Albedo bahkan lebih kecil lagi ya, 10 pangkat minus 9. Tapi kita lihat kalau tidak dilakukan mitigasi ya, dibiarkan saja orbitnya, itu efeknya lumayan besar ya. Misalnya ini karena ketidaksimetrisan bentuk bumi, kalau dalam 3 jam itu bisa membuat satelit mabal 2 kilo ya. Kemudian ketidakteraturan massa bumi yang 10 minus 7 aja bisa 50 sampai 80 meter.
Gaya gravitasi matahari dan bulan dalam 3 jam bisa 5-150 meter. Bahkan solar radiation pressure itu bisa 5-10 meter ya. Yang 10-9 ini memang bisa diabaikan untuk 3 jam. Tapi kalau 3 hari tidak dilakukan controlling oleh segmen sistem kontrol, maka terasa juga ya, yang misalnya pasang surut bumi dan laut yang dalam 3 jam belum terasa, sesudah 3 hari bisa dalam level 1-2 meter. Albedo yang tadinya tidak terasa bisa juga 1-1,5 meter ya. Apalagi yang lain-lainnya nih, gaya gravitasi matahari dan bulan bisa 1-3 kilo ini mempengaruhi orbit ya, mempengaruhi satelit dalam orbitnya. Jadi memang untuk keperluan penentuan orbit yang teliti, gaya-gaya perturbasi ini perlu diperhitungkan lah ya. Dan biasanya juga ditangani pertama oleh segmen sistem kontrol satelit ya. Kalau dia mabal, balikan lagi dan seterusnya ya, segala macam ya. Ada protokolnya lah ya. Dan ini gambaran pengaruh tinggi orbit terhadap besarnya gaya perturbasi ya. Jadi kita lihat kalau ini gravitasi utamanya ya. Kita lihat memang semakin dia dekat dengan permukaan bumi, kalau orbit satelit rendah ya lebih besar ya efek gravitasinya. Semakin dia tinggi orbitnya ya gaya gravitasi utama ini semakin menurun ya. Kemudian kalau kita lihat ini juga J2 term, ini ketidaksimetrisan bumi. Kalau orbit rendah semakin sangat terasa, tapi kalau dia semakin tinggi orbitnya semakin mengecil ya. Kemudian kalau gaya tarik bulan, kalau orbitnya semakin tinggi akan semakin besar karena semakin mendekati bulan kan. Sama juga dengan gaya tarik matahari ya. Meskipun memang ordenya di sini sudah dalam 10-5, 10-6 ya. Sudah mengecil ya. Kemudian kalau atmospheric drag kita lihat yang ini semakin orbitnya semakin tinggi ya efeknya semakin kecil ya. Meskipun memang atmospheric drag ini terasa untuk satelit-satelit sampai 5.000 kilo gitu ya. Begitu di atas itu kan biasanya atmosfernya sudah hilang, maksudnya partikelnya juga sudah berkurang ya. Jadi ini contoh-contoh. Nah misalnya solar radiation pressure juga sama ya, mirip-mirip. Nah ini beberapa jenis orbit satelit. Ini ada orbit geostasioner, ketinggiannya kira-kira di sini. Nah nanti kita lihat pengaruhnya apa saja dia ya, gravitasi berapa, kayak tarik bulan, matahari gitu ya. Ini ketidaksimetrisan bumi. Kemudian kalau ini orbit ketinggian GPS kira-kira 20.000 kilo ya. Solar radiation pressure-nya di sini, gravitasi dan seterusnya. Jadi kita lihat ada beberapa gaya perturbasi yang signifikan untuk orbit rendah dan ada yang signifikan untuk orbit yang tinggi ya. Tapi kita lihat nanti ada juga sih ya gaya-gaya perturbasi kecil lainnya. Misalnya radiasi termal dari satelit, perbedaan pemanasan pada daerah shadowing dari bumi ya. Kemudian interaksi elektromagnetik dalam medan geomagnetik, efek relativitas ya. Kemudian efek-efek maneuvering dalam kontrol satelit oleh segmen kontrol. Jadi itu gaya-gaya mengganggu juga ya. Kemudian partikel bermuatan di lapisan atmosfer bagian atas ini di ionosfer bagaimana ya. Tapi ini gaya-gaya perturbasi yang lebih kecil ya. Biasanya jauh lebih kecil dari 10-9.
Mungkin ini harus diperhitungkan kalau dalam analisis orbit yang berketelitian sangat tinggi lah ya. Tapi secara umum biasanya dalam penentuan orbit satelit yang diperhitungkan inilah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Gaya-gaya utama dan perturbasinya. Terakhir dari modul sistem orbit ini, sebagaimana biasa ada tugas ya, saudara laksanakan dengan baik, tidak terlalu sulit ini ya, saudara cuma cukup membaca yang banyak. Jadi yang pertama coba saudara lihat satelit-satelit navigasi, inderaja, satelit cuaca, dan satelit komunikasi ya. Jenis-jenis orbit yang digunakan apa saja ya. Jadi sebagai contoh misalnya satelit navigasi ada yang menggunakan umumnya medium earth orbit ya, ada inklinasi tertentu, tapi ada juga yang menggunakan IXO dan MEO ya, medium earth orbit sekaligus ya. Nanti juga lihat satelit inderaja, jenis orbitnya apa, apakah satu atau lebih. Kemudian satelit cuaca juga ya, satelit cuaca ini mungkin ada yang polar, ada yang geostationary ya. Kemudian satelit komunikasi juga coba dilihat ya. Jenis-jenis orbitnya ini apakah ada yang satu, ada yang dua gitu ya, yang menggunakannya ya. Dan nanti coba untuk satelit navigasi minimal masing-masing 3 nama sistem satelitnya lah ya, saudara kumpulkan, dan juga parameter orbitnya ya. Parameter orbitnya yang penting mungkin inklinasi, ketinggian, eksentrisitas lah ya, 3 itu yang utama ya. Coba saudara tabulasikan ya. Kemudian juga coba saudara pelajari semua satelit buatan manusia, dan nanti saudara buat semacam klasifikasinya, orbit prograde itu apa saja, sistem satelitnya apa saja, minimal 3 lah ya. Kemudian yang retrograde, nah retrograde ini kan banyaknya satelit remote sensing ya. Kemudian polar, geostasioner, IXO ya, SSO ya. Jadi kadang-kadang ini ada yang sama ya. Jadi bisa saja ada sistem satelit yang dia masuk di prograde, tapi juga dia masuk di misalnya di mana? Misalnya di IXO lah ya. IXO dan prograde atau retrograde dan sunchronous ya. Coba saudara pelajari, baca-baca ya. Nanti saudara laksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Jadi itu saja modul sistem orbit kita. Minggu depan insya Allah kita masuk modul baru yaitu propagasi sinyal ya. Terima kasih. Selamat sore ya.